Suatu waktu saya ngobrol dengan Pak Prabowo tentang masa depan Republik ini. Pak Prabowo teman diskusi saya. Karena dia ada seorang presiden yang doyan baca buku. Thinking General. Mertuanya Smiling General. Di ruangan Pak Prabowo yang biasanya beliau terima tamu eksklusif, belakangnya ada gambar Pangeran Diponegoro. Anda tahu itu, ini Vasco nih pasti bolak-balik ke situ. Dan ditemanin Pak Dasko pasti. From Dasko to Vasco. Dalam satu percakapan di belakang meja kita ngobrol dengan Pak Prabowo, ada buku judulnya Disruption, ditulis oleh Francis Fukuyama. Disruption apa bahasa Indonesia? Disruption artinya apa ya? Gangguan. Kita hidup di dalam keadaan di mana-mana ada gangguan. Karena itu mesti ada persiapan. Dalam bahasa militer namanya army readiness, kesiagaan. Untuk memantau minute detail tentang potensi gangguan itu. Saya diskusi dengan Pak Prabowo. Anda bayangkan ini jauh sebelum beliau jadi presiden. Pak Prabowo sudah membayangkan akan ada gangguan di dalam global politics. Dan karena itu harus ada persiapan logistik. Sekarang kita mungkin boleh mengerti kenapa diperlukan food estate supaya ada ketersediaan logistik. Tentu sebagai seorang militer, dia berupaya untuk melakukan prediksi. Akankah terjadi Perang Dunia Ketiga? Waktu itu beliau sudah mengindikasikan akan ada realignment global politics. Jadi buat saya, seorang leader itu harus mampu melihat arah yang memungkinkan ketika kita ada dalam keadaan darurat, kita tetap tidak kehilangan kompas. Dan universitas ditugaskan untuk menjaga kompas itu. Itu yang diucapkan tadi oleh Pak Prof. Beban itu ada pada saudara-saudara, ada pada kita. Sebagai the thinking community. Kita ingin aktifkan satu perspektif yang disebut integritas, moral, etc. Tapi pertanyaannya basisnya apa? Separuh dari pikiran negeri ini berbasis pada pengetahuan awal the Minang's intellectuals. Yang bahkan sebelum kemerdekaan, orang Minang itu bukan sekedar merantau ke Jawa, merantau sampai Rusia, merantau sampai Hong Kong, merantau sampai Jepang. Untuk tadi, minta diuji pikirannya dan membawa pulang hasil ujian itu. Satu waktu saya jalan ke hutan-hutan di Vietnam, nyebrang ke Kampuchea, lalu saya pergi ke Vietnam Utara, Hanoi. Ada mausoleum Ho Chi Minh. Saya masuk ke situ, buat tahu apa sebetulnya isi pikiran Ho Chi Minh waktu mendalilkan kemerdekaan perjuangan politik Vietnam. Mulai melawan tahun 50-an melawan Prancis, tahun 70-an melawan Amerika, dan akhirnya Vietnam menjadi negara dengan integritas yang kita anggap sampai sekarang sangat kuat. Di samping museum itu ada semacam perpustakaan kecil di situ. Ada memorabilia dari Ho Chi Minh waktu dia masih pejuang, ada ditanduk juga seperti Pangeran Diponegoro. Tapi di situ ada foto yang menarik perhatian saya.
Ada foto seseorang yang saya kenal profilnya. Seorang yang menulis buku Naar de Republiek. Menuju Republik. Seseorang yang makamnya itu sangat sederhana. Dan kita nggak pernah tahu apakah makamnya itu atau tidak. Seseorang yang dicatat pikirannya di dalam Marxist Encyclopedia. Namanya Tan Malaka. Fotonya itu ada di Vietnam. Di dalam foto itu dia sedang berdiskusi dengan seorang tokoh lain, seorang intelektual. Yang bagi mahasiswa FISIP sekarang, bukunya itu banyak dicetak ulang, dibaca ulang. Prisoner Notebooks, catatan dari penjara. Yang ditulis dalam bahasa Itali, diterjemahkan tahun 20-an, 30-an dalam bahasa Inggris, lalu jadi viral. Sebagai tempat anak-anak muda mengambil inspirasi tentang hubungan antara pekerjaan politik dan pekerjaan akademis. Penulisnya namanya, siapa yang bisa tebak? Yo, banyak betul. Antonio Gramsci. Yang dipenjara oleh Mussolini. Karena beroposisi pada fasisme. Meninggal di penjara. Antonio Gramsci adalah pemimpin Partai Komunis Italia yang menolak mengikuti jalan ortodoksi Marxis, itu revolusi, dan dia memilih untuk berargumentasi di parlemen, force of the better argument. Karena bagi Antonio Gramsci, seorang intelektual itu harus memenangkan perdebatan akademis di parlemen untuk memperoleh legitimasi pertama kali dari kalangan intelektual. Karena bagi Gramsci, politik itu adalah urusan kaum intelektual. Dari awal kata politik dibuat oleh Aristoteles misalnya. Politik adalah strategi untuk mendistribusikan keadilan. Bukan untuk menghasilkan keadilan, tapi mendistribusikan. Artinya keadilan itu sudah ada di bumi. Diberi oleh alam semesta. Tinggal cara mendistribusikannya yang harus just, adil.